Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah berbagai tantangan, kesulitan, dan juga pergumulan hidup kami. Engkau selalu hadir sebagai Bapa yang menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan kami. Bukalah hati dan budi kami agar sabda-Mu hari ini menumbuhkan iman yang semakin teguh kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari tantangan. Ada saat-saat di mana kita harus menghadapi sakit penyakit. Sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, kita mudah merasa takut, bahkan kecewa, bahkan bertanya, apakah Tuhan masih memperhatikan hidup saya atau tidak? Namun sebagai orang beriman, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya. Justru dalam kelemahan dan penderitaan, Tuhan hadir untuk menguatkan dan menopang kita. Bacaan pertama pada hari ini menggambarkan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umat pilihannya. Meskipun mereka harus melewati padang gurun yang keras dan penuh tantangan, tetapi Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberikan berkat bagi mereka. Padang gurun bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan umat-Nya, tidak. Melainkan tempat di mana mereka semakin mengandalkan kasih Tuhan. Di sanalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Dalam berbagai kesulitan, kita tetap mengandalkan kasih-Nya. Injil pada hari ini menghadirkan dua kisah yang menunjukkan kekuatan iman. Seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus sanggup membangkitkan anaknya yang telah meninggal. Di sisi lain, seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus saja, ia akan sembuh. Keduanya datang dengan hati yang penuh harapan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Yesus menanggapi iman mereka dengan penuh kasih. Kepada perempuan itu, Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sementara itu, anak perempuan kepala rumah ibadat dibangkitkan kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman yang hidup membuka hati kita untuk mengalami karya Allah. Kesembuhan yang diberikan Yesus bukan hanya kesembuhan jasmani, tidak, tetapi juga pemulihan hati, pengharapan, dan hubungan manusia dengan Allah sendiri. Bacaan pada hari ini mengajak kita untuk memiliki iman yang teguh ketika menghadapi padang gurun kita masing-masing, padang gurun kehidupan kita. Mungkin Tuhan tidak selalu menghilangkan persoalan yang kita alami seketika, tetapi Ia tidak pernah membiarkan kita itu berjalan sendiri. Penyertaannya memberikan kekuatan untuk tetap bertahan, keberanian untuk melangkah, dan pengharapan untuk melihat masa depan itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman juga. Kesadaran bahwa Tuhan itu selalu hadir akan membuat kita tetap tenang di tengah badai kehidupan kita masing-masing. Marilah kita memperbarui iman kita kepada Yesus. Jangan biarkan rasa takut
putus asa atau keraguan menguasai hati dan hidup kita, datanglah kepada Tuhan dengan keyakinan seperti kepala rumah ibadat tadi dan perempuan yang sakit itu. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan menopang setiap orang yang selalu berharap kepadanya. Semoga iman kita semakin bertumbuh, sehingga kita tidak hanya mengalami kasih dan penyertaan Tuhan, tetapi juga menjadi pembawa harapan, penghiburan, dan sukacita bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Ajarilah kami untuk selalu percaya kepadamu dalam setiap keadaan hidup kami. Ketika kami menghadapi tantangan dan persoalan, kuatkanlah hati kami agar tidak kehilangan harapan. Sembuhkanlah setiap yang luka, pulihkanlah mereka yang sakit, dan hiburlah setiap orang yang berduka. Dan bimbinglah kami agar tetap setia bersamamu. Semoga hidup kami menjadi tanda kasih dan pengharapan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara dan saudari sekalian, kita semua boleh mendapat berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.